Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la yaqutu wa la ya'budu abda. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah alam atas nikmah karomah hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanah. Amanahnya bertolabul ilmi, menjalankan amanahnya yang di mana dikatakan memiliki ilmu kepada hakikat terhadap sebuah ketentuan dalam bersyariat. Baik menunggu kaum muslimin dan muslimat berbagi ilmu dan wawasan kita bersama melalui YouTube Buya Pasaman Timur, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua, kepada kita kaum muslimin dan muslimat, baik para saudara-saudaraku, teman, sahabat, kerabat, terhadap al-ustadz wal ustazah, al-ulama wal aulia, al-mukarram, al-habib. Semoga semuanya kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberkahi dengan segala isyarah atau petunjuk yang tidak henti-hentinya. Menunggu bergabung kita kepada terhadap semua sanak saudara, kepada kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah kita menunggu saudara kita bergabung. Alhamdulillah telah bergabung awalnya yaitu Marjono ya. Alhamdulillah Marjono dari Riau telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampar, Marjono dari Kampar hadir menyimak atas petuah kaji Buya. Senantiasa selalu tercurah menerangi jiwa. Amin insyaallah. Amin batin kami. Amin insyaallah.
Alhamdulillah telah bergabung Imam Kuswari dari Malang mengkaji solat dalam diri, mengkaji diri dalam solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung dan menyimak. Semoga Buya selalu sehat walafiat. Amin. Insya Allah mabru wa minal amin doanya. Berikut Suyoko ya alhamdulillah ya telah hadir bergabung. Suyoko insya Allah bergabung dengan kita. Supianti Aco telah juga masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaji diri dalam solat, kaji dalam diri dalam solat. Insya Allah Marasadir bergabung. Semoga Buya selalu amin. Asep Gerhadi juga telah bergabung. Imam Asep Ardi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya kaji solat dalam diri, kaji diri dalam solat. Amin. Insya Allah silakan menyimak. Barokah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Suyoko juga solat kaji dalam diri. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Terima kasih selalu membimbing umatnya ikut bergabung. Amin. Insya Allah. Amin. Lanjut para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Lanjut bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai belajar. Namanya harus belajar. Jadi tidak ada yang sudah bisa. Semuanya selalu belajar dan belajar. Insya Allah. Lanjut bergabung lagi terus insya Allah sambil menunggu para sahabat dan kerabat kita kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Silakan bergabung untuk bermuzakaroh. Kamampis kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri Kamampis dari Bandung insya Allah. Assalamualaikum Buya izin menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ridallahu taala. Insyaallah. Selamat bergabung Kamampis dari Bandung. Insyaallah silakan. Dilanjut berputar terus jamaah yang ingin bergabung dalam live streaming YouTube Buya Pasaman Timur insyaallah. Selalu bergabung. Kami menunggu kedatangan para hadirin dan hadirat kita, jamaah, kaum muslimin dan muslimat. Selalu dalam masa belajar bertolabul ilmi. Dan bagi yang sedang mengendarai mobil, kendaraan, harap tidak menggunakan handphone, mengingat mengutamakan keselamatan kita bersama. Dan bagi yang sedang dalam berkendaraan, harap mencari tempat berhenti dan untuk mengikuti pengkajian. Jangan memiliki atau memakai handphone sedang berkendaraan. Berbahaya untuk keselamatan. Sekali lagi, saya himbau kepada saudara-saudaraku semua, yang dalam perjalanan jangan menggunakan handphone di dalam mengendarai. Demi keselamatan kita bersama, harap mencari tempat dan posisi berhenti dan beristirahat. Utamakan keselamatan di atas segalanya. Alhamdulillah, silakan lanjut bergabung. Para hadirin dan jamaah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, silakan bergabung terus. Alhamdulillah, Abdah Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya.
Sehat selalu, izin, alhamdulillah, amin. InsyaAllah pengetahuan dari Sabah, Malaysia. Ya, InsyaAllah. Seronok lagi kita ni dalam berkongsi. Itu Malaysia tu. Seronok kita berkongsi dalam kupas benda ni. InsyaAllah. Samsul Alam telah bergabung kaji solat dalam diri. InsyaAllah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung mengkaji diri dalam solat dari Sabah, Malaysia. Samsul Alam, selamat kita berkongsi ini dari Malaysia. Tak kalah cepatnya Rozi Ali. Nah, ini juga dari Malaysia. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mursyid Buya, kaji solat dalam diri. InsyaAllah Rozi Ali hadir menyimak Buya dari Malaysia. Polis ni, ini polis ni kita ni. Alhamdulillah. Berikut Samsudin Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri, amin. Dari Sulawesi, Samsudin Made dari Sulawesi, Bone, hadir Buya, alhamdulillah. Salam kepada seluruh saudara-saudara kita di Sulawesi dari Buya Pasaman Timur. Semoga syiar ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pegangan, pedoman di dalam menjalankan suatu amanah, yaitu hakikat. Neti Nur Meliawati, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaji sendiri dalam solat, kaji solat dalam diri, izin hadir, sehat walafiat selalu Syekh Buya, insyaAllah, amin. Menyusul Nur Aini, kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak dari Johor, Malaysia. Malaysia lagi nih, Johor, Malaysia. Mohon berkahnya Buya, amin. InsyaAllah barakallah al-hajatun fil umatin, ya Allah, amin. Herawati, kaji diri dalam solat, InsyaAllah silakan bergabung, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kembali tidak tertinggal Yulinar. Assalamualaikum Buya, sehat selalu Buya, ikut siap menyimak dari Nenek Padang. Alhamdulillah, Nenek rajin. InsyaAllah. Menyusul Imam Ridho Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Surabaya, Surabaya, Kota Pelawan, hadir menyimak Buya. Salam kepada warga Surabaya. Berikut Herwati, kaji solat dalam diri, kaji diri dalam solat insyaAllah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sehat selalu Buya, alhamdulillah, amin. Ya Allah, amin, amin. Sehat. Silakan bergabung insyaAllah. Suardi ST Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi suatu prinsip dan suatu kebenaran yang disampaikan kaji solat dalam diri. Washadi hadi, kaji dalam solat, kaji solat dalam diri, insyaAllah. Sehat selalu Buya, alhamdulillah menyimak, amin. Silahkan menyimak. Disusul oleh Dahlia. Dahlia dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kaji. Kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri, amin. Utari begitu juga hadir menyusul. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji diri dalam solat, Buya sampai sehat selalu, amin. Sangke Langit official, kaji diri dalam salat, kaji ke salat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya bergabung menyimak kajian Buya, insyaallah. Dunia Mandiri dari Kalimantan, kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selalu dan izin menyimak, amin.
Kembali menyusul. Assalamualaikum Nur Baidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bahagia. Izin bergabung dari Makassar. Hadir kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Amin insyaallah. Berikut menyusul Hafiz Din, ya. Hafiz Din kaji diri dalam solat, solat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Salam dari Australia. Australia. Insyaallah. Salam kepada warga dan umat-umat kita, sahabat dan kerabat di Australia. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jafar Pati bergabung kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Insyaallah. Assalamualaikum Buya. Izin dari Ambon menyimak Buya. Ambon Manise. Insyaallah. Disusul oleh Neni Sartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bergabung Buya kaji salat dalam diri. Kaji diri dalam salat. Maaf terlambat insyaallah. Insyaallah Neni, insyaallah mudah-mudahan tidak ada yang terlambat. Tidak ada kata yang terlambat. Cepat bukan artinya menang, terlambat bukan artinya kalah. Inilah kebesaran Allah. Insyaallah mudah-mudahan tercapai apa yang didoakan selama ini dan dihajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut bergabung kita terus di live streaming YouTube Buya Pasaman Timur. Kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Kupas tuntas, silakan bergabung terus. Silakan bergabung terus insyaallah. Kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah bersama kita selamat. Umat Muhammad menandakan keimaman. Maka kita selalu bergabung. Lanjut jemaah selanjutnya insyaallah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, bergabung terus dengan live streaming YouTube Buya Pasaman Timur insyaallah. Selamat bergabung, hadir kembali para hadirin dan hadirat insyaallah. Lanjut bergabung terus. Masih ada waktu untuk kita memulai pengajian. Hasbalah Yusuf kaji di dalam salat, salat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Buya. Alhamdulillah. Silakan menyimak. Disusul Asep Tresnawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Kaji di dalam salat, kaji salat dalam diri. Izin menyimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut jamaah. Mari selalu kita bergabung. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan bergabung dari Aprinaldi. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Baik, insyaallah sambil menunggu saudara kita bergabung, kita lanjut dan kita memulai mengaji dan mengkaji insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'budu wa la ya'budu abada. Suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya pada sore hari ini, beramal dan beribadah, bertolabul ilmi di dalam majelis zikir Ma'rifatullah, tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Insyaallah berbagi kita di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan tulus dan ikhlas demi kemaslahatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud Tuhan adalah kenyataan dan ujung dari kebenaran semuanya. Bersalam kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi akhirul zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amin insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berbicara kita tentang perjalanan tauhid diri kita kepada Allah, semakin kita melihat banyak kebesaran yang tersembunyi di dalam amanahnya Allah, semakin percaya, semakin dekat, semakin nyata keberadaan Tuhan dan keberadaan hamba yang menjadi misteri yang saat ini belum nyata dan belum banyak yang menikmati kenyataan mana kehambaan dan mana ketuhanan pada satu takbir dalam sholat. Boleh saja kita memiliki pengetahuan yang banyak, tapi ingat, ilmu pengetahuan bukanlah suatu kekuatan yang membuat kita bisa memperjalankan diri kita, dan kebenaran itu, pengakuan belum tentu diakui oleh Allah kalau tidak memiliki syarat-syarat tauhid. Apa yang dikatakan syarat tauhid yang dibenarkan oleh Allah dalam berma'rifatullah kepada Allah? Yang pertama, tauhid artinya menyatukan, sementara berhubungan, tafrid merasakan, tajrid mengalami. Ini kan kebenaran yang harus kita lengkapi dan kita penuhi. Untuk amaliyah, untuk ibadahnya, sahadat juga punya filter. Sahadat menyatu, sahadah langsung, ahad menjadi satu. Ini ibadahnya, ihram. Tapi apa iya ada seseorang bisa menghadap Allah? Maka muncullah kalam yang bernama fardu ain, wajib menyaksikan. Fardu wajib ain, menyaksikan. Ternyata batas asyhadu, menyaksikan tadi adalah puncak tertinggi
karena itu adalah ujung dari kenyataan semuanya, yaitu sebuah pensaksian. Pada waktu dan kesempatan pada sore hari ini, kita akan mentadabur, kaji dalam mentajazus diri lagi dengan pemahaman, pengenalan lebih hakikinya terhadap suatu huruf hijaiyah awal terjadi yang dalam Al-Quran, yaitu alif. Kenapa ini menjadi persoalan dan harus menjadi kajian? Orang yang tidak tahu garis lurus itu kenapa bernama alif dan apa alif itu, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa memahami mana keumatan dan mana kodrat ketuhanan di dalam dirinya, dan bagaimana yang dikatakan diri, apa wujud, apa maujud. Kalau hal ini belum nyata oleh seseorang dalam mengkaji apa yang ada di balik kata alif dan kenapa itu bernama alif, siapa yang bernama alif itu, ini gitu harus kita bongkar. Kenapa? Karena ini adalah dasar untuk bertajali, ya, dasar untuk memperjalankan. Kalau tajali ini tidak benar-benar, memperjalankan ini tidak betul-betul di pada tempatnya, apa resiko dari perjalanan yang nekat tanpa ilmu? Resikonya adalah sesat. Kalau dari istilah Jakarta, nyasar. Akhirnya apa? Kita tidak punya pengalaman lagi, dasar perjalanan itu sudah tersesat di dalam memahami, maka menimbulkan makna yang berbeda. Kenapa bernama alif? Garis lurus awal Al-Quran, ya, apalagi di hijaiyah. Di hijaiyah itu alif, nah awalnya kan gitu ya, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, berakhir dengan iya. Alif bernama alif, kita akan kembali melihat dari kalam hijaiyahnya. Nah, apa kalam hijaiyahnya? Di situ ada qadar ayat hijaiyah alif, ada lam, ada fa. Lam, alif, kasroh, ifa. Nah, kita lihat dari situ dulu, dari hukum hijaiyahnya. Jadi ternyata alif adalah disebut bahasa dengan sejaan Arab disebut alafa. Nah, alafa itu menjadi satu, menyatukan. Nah, gitu ya, alafa, menyatukan. Apa yang dia satukan sehingga dia bernama alif? Kalau dikaji dari huruf hijaiyahnya, alif lam fa itu adalah alam rahasia, alam rahasia, ya, alam hayat rahasia. Kalau dalam Al-Quran alif lam mim, Allahu alam, harusnya kita mendapatkan Allahu alam, atau alamnya Allah, atau Allah alamnya Muhammad, Muhammad alamnya Allah. Alif lam mim, Allah alamnya Muhammad, mim alif lam, Muhammad alamnya Allah, lam alif mim, alam Allah itu Muhammad. Silakan kemanapun diputar, Allahu alam tetap menjadi alif. Dari mana dasar kata alif itu namanya muncul? Kita melihat dari tiga kodrat tadi muncul dalam ayat alif kasrohi alif. Nah, kita lihat di sini awal, ya. Kalau kita ingin membuat, kita percontohkan sekarang kita membuat huruf alif. Nah, setelah kita mendapatkan pulpen, kita ingin membuat huruf alif. Nah, pertama, apa yang harus kita butuhkan? Sudah pasti kertas.
Nah, ya, udah. Berarti kertas sudah disiapkan. Berarti ini yang kedua. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, alif yang pertama, ternyata dalam tajalinya sudah nomor 2. Dapatlah kertas. Nah, kertas ini yang disebut dengan makom atau sukun. Nah, sukun yaitu alam kosong. Nah, ya. Ternyata kita buat alif dan meletakkan pulpen di atas kertas. Apa yang terjadi pertama? Titik, wujud namanya ada dalam bahasa Indonesia. Berarti ada kosong, ada wujud, ada. Berarti ada sesuatu dalam yang kosong. Atau ada dan tiada. Sudah ada dan ada yang tiada. Sekali jadi. Ya, mana yang dulu? Tiada. Setelah itu baru ada. Setelah pulpen ditaruh di atas kertas dalam cerita kajian sekarang dalam bahasa hijahnya, maka didirikanlah alif ini, garis lurus. Nah, apa yang dimaksud didirikan tadi? Kenapa dia terlihat dalam bentuk garis lurus? Setiap yang terlihat bersifat nur dinamakan nur qasyah. Nah, inilah awalnya. Nur qasyah nyatalah bisa dilihat. Terus kita pertanyakan, yang 2 tinggal tadi gimana? Titik dengan tempat tadi. Nah, inilah dari kodrat yang di dalam tadi. Begitu dengan kekuatan dan rahasia Allah, ditarik ke atas tadi, buat alif itu lurus ke atas. Yang naik itu apa? Yang naik adalah zat yang melahirkan nur qasyah yang terlihat. Sementara tempat kosong sukun menjadi qalbi, wujud Allah ada sir di dalam qalbi. Itu juga terbawa. Yang kosong menjadi qalbi, yang titik menjadi zat, dan yang naik terlihat menjadi nur. Inilah yang dikatakan alam batin. Arti ada diri batin, diri rahasia. Berarti di dalam alif tersebut yang nyata terlihat disebut dengan aftar, sifat banyakku disebut dengan ahad. Ternyata di dalam ada wahid tak terlihat satu juga, tunggal dalam sebutan ba'dal. Ada aftar, ada ba'dal. Ba'dal adalah satunya Tuhan yang dilihat dari sifatnya sendiri. Berarti satu itu 3. Dinamakan batin wujud dalam sukun, hayat dalam zat berbentuk nur. Inilah alif nur qasyah yang terlihat nyata. Ibarat kita terlihat jasad. Alif nur qasyah tumpangan jasad yang terlihat. Alif wujud yang berdiri zat, itulah rohani kita. Sementara titik adalah wujud sir batin, itulah nyawa. Itulah yang mekar menjadi sukun. Mana sukun? Apa itu sukun? Sin, dalib, alif, domah, u. Arti sin itu adalah nur yang bersifat rahasia. Mana nur yang sifat rahasia? Ini diri kita ini. Inilah yang dikatakan qaf, kujadikan un, bukan an, tapi un. Itulah diri sir, diri rahasia, ihsan. Nah, inilah makanya dalam diri ada diri. Jadi akhirnya yang disebut sukun itu apa? Sinnas manusia, sir alif kodratku yang berwujud manusia, kujadikan un di dalam alif domahu yang hayat nun dalam diri batin. Ada diri rahasia di dalam diri batin. Inilah diri batin dalam alam batin disebut dengan sukun atau dikatakan batinul batin. Jadi akhirnya disebutlah alam batin rahasiaku. Fa dengan nun bedanya, kalau nun hayat berarti adalah batin hayat yang dijadikan. Tapi kalau fa
batin rahasia yang dijadikan. Batin rahasia dengan batin hayat beda. Fa dengan nun. Berarti jadilah seperti ini. Ini yang terlihat menjadikan disebut dengan aftar. Alif terlihat aftar. Nah ya, aftar ini disebut dengan ahad. Nah, sementara yang tidak terlihat di dalam tadi, yang tiga titik wujud dalam sukun, hayat bentuknya nur berwujud tubuh adalah zat rohani yang berkembang. Itu dinamakan alam ahad, alam satu. Tapi ahad di sini adalah kodratnya satu tapi tiga berwujud aftar. Dan titik yang ada itu dinamakan adalah wahid atau tunggal. Itulah sir, wahid atau tunggal. Jadi tiga potensi ada wujud di dalam batin. Ini wujud dalam sukun. Berarti dalam tubuh ada nyawa sukun. Sukun ini adalah hayat. Ya, sukuniah inilah hayat. Jadilah kita, maka alif itu adalah jiwa yang raga Allah. Makanya tidak ada, boleh ada huruf dimanapun kecuali huruf tajali. Ya, kasroh apa saja boleh di atas alif, tapi tidak boleh titik di atas alif, karena tidak ada lagi wujud melainkan wujudnya semata. Berhubung batinul abdi, batin berasal dari pengabdian umat, batin asal umat jadi Rabbi, zahiru Rabbi, setiap zahir adalah penampakan Tuhan. Maka alastum birabbikum yang kita kaji, alif bertanya kepada ba sebagai batin atau batiniyah wujud. Batin menjawab bala syahidina. Ya, itu kenyataan kamu akui engkau adalah Tuhanku. Maka dihilangkanlah alif. Alam batin itulah alif yang tidak terlihat pada bismillah. Jatuhnya menjadi alif, dalam alif disebut bilah, dan alif yang bergerak dinamakan lilah, dan dia terlihat dan dinamakan tilah, dan dia hidup bernama filah. Tilah, filah, milah, inilah kedatangannya. Jadi sehingga bismillah maka datanglah alif, hadir hayat berupa sebuah diri yang dikisahkan oleh Al-Fatihah. Itu perbedaan. Setelah itu kita lihat di dalam Al-Quran ternyata alif dipisahkan dari lam dan mim. Nah, ini ada apa lagi? Kenapa terpisah alif dengan lam dengan mim? Padahal tadi dia bernama alif itu karena ada kodat lam sukun dan ada makom mim hayat. Ada zat, ada nur, ada lam, ada mim. Wujud batin ada sir. Sekarang kalau dia berpisah lam alif dengan lam mim, terus nama yang satu ini apa? Apa lagi namanya kalau dia sudah dipisah dengan lam dan mim? Inilah kodratnya menjadi billah, yaitu batinnya Tuhan. Siapa batinnya Tuhan? Billah wal bi ilaihi hu, itulah aku. Nah, disinilah muncul keakuannya. Inilah yang menjadi rahasia dalam rahasia, ada wujud dalam nyawa. Kalau ke situ putaran kaji nanti, bukan berdirinya qalbi dalam azali sifat lagi, maka kalau sudah semuanya menjadi batinul batin, alam batin mendirikan diri batin, dalam diri alam batin ada diri batin, nanti akan berubah qalbi menjadi sulbi. Jadi kalau tidak qalbi lagi, dia sudah sulbi. Nah, itu hakikat sudah hilang, wujudnya tersirat nyata pada wujud. Dengan demikian para jemaah sekalian, kita kembali melirik.
ternyata alif ini tidak cukup satu yang berdiri. Ternyata kodrat yang di dalam tadi itu, yang batin, yang wujud, yang nur, nur kasiyah wujud nampak, batin aftar namanya. Dikatakan ahad itu satu, tapi di dalamnya ada tiga, disebut alif. Kenapa alif? Ada diri batin rahasia di dalam, alif tersirat di dalam yang tersurat. Nah sekarang kita lihat hayat Allah itu ada tiga. Allah, Ilahi, Tuhan, Huwallahu, Ternyata tiga ini memiliki kodrat tiga alif di dalam satu alif tadi, yaitu namanya kodrat. Kodratnya jatuh kepada harfiah. Harfiah ini adalah jiwa atau wujud yang merubah. Alif tetap satu, tapi ada kodratnya tiga di dalam. Yang tadi, yang batin wujud sukun ditambah nur itu sudah tiga. Tapi yang tiga ini harus ditajalikan menjadi pecah tiga, alif lam mim. Mana alif pertama? Inilah yang menjadi wajib dikaji dalam tiga perkara. Ya, makanya di dalam wujud diri ada tiga fardu yang wajib dikaji tadi. Yang pertama, alif yang dikaji masa titik yang dibuat oleh pulpen tadi, ini namanya adalah usul. Ya, usul asal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal awal mula jadi titik satu. Nah itu benarkan kisahnya. Nah kita kaji itu. Nanti dikaji bagaimana tajalinya dia sampai menuju garis lurus. Nah garis lurus kembali dikaji awaludin ma'rifatullah. Maka yang pertama alif wujud tadi dia sudah bertajali menjadi karena alif sudah mulai berdiri. Tetapi sebelum ini nyata berdiri, maka disebutlah hakikatnya dari wujud mula awal jadi. Jadi kalau titik satu alif pertama itu dikatakan awalul wajibin alal insani umaififatul illahi bi iztigoni. Awal pertama yang wajib bagi insan itu mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Ini alif awal pertama dari tiga alif yang wajib diketahui. Tapi semua yang tiga ini adalah itu yang dinamakan alif yang berjalan. Inilah yang tersirat. Ya, isinya dari yang tersurat. Nah, yang tersirat ini, yang tiga ini yang jatuh menjadi makom ibadah. Kalau yang terlihat dia jatuh kepada makom amaliyah. Nah gitu, maka terjadilah dua perintah di dalam Islam, yaitu beramal dan beribadah. Beramal dengan marhalah fil jazadiyah dan beribadah dengan marhalah muqarabah dengan rohani. Maka terpisahlah cara melakukan amal dan ibadah. Jadi akhirnya dari tiga isi alif dipecah tiga menjadi tiga fardu dalam diri tadi. Maka bertemulah alif pertama disebut dengan kata nah gitu. Yang kedua yang ketiga adalah nah gitu. Jadi nah gitu. Wujud sir diri awal jadi, inilah titik ya, inilah sukun awal mula jadi, itu nah itu sir alif awal diri adalah ilah bandal tunggal, yaitu wujud Tuhan awal mula jadi, itu asalnya diri, asal diri yang berdiri. Nah yang kedua awaludin,
awalnya perjalanan batin. Nah inilah yang dikatakan dengan ah. Kalau tadi ih, ini adalah ah, berarti masuk alif kedua. Ah, nah gitu ya. Apa ah? Ah itu zat. Kalau ih itu sir, rahasia yang pertama tadi. Nah, ya kan? Atau kita yang bikin sukun. Nah, baru titik, baru ah. Nah, yang terakhir adalah alif. Apa? Alif yang terakhir inna lillahi. Ya, inna lillahi. Nah, dari engkau jadi, kembalilah engkau kepadaku jadi. Nah, kayak itu ya. Jadi akulah engkau kembali. Ini yang dikatakan inna lillahi. Inna ilah aku Tuhan, inna ilaihi aku yang hayat, inna lillah aku juga yang berjalan. 3 rahasia demi 3 langkah 3 langkah kebesaran wujud Allah pada diri. Langkah 1 adalah langkah wujud sir di dalam nyawa. Ini langkah 6 berkodrat Allah Adam dan Muhammad 12 bulan setahun, dan langkah sifat maujud Allah pada diri jatuh dalam hukum Al-Fatihah 7 sifat bersifat Allah pada diri. Nah inilah naiknya alif yang 3. Tentu dengan kita mengamalkan dan mentajalikan, bukan hanya tahu seperti ini saja. Kalau sudah dikasih sudah bisa, oh enggak bisa, ada tajalinya. Jadi kalau kita mulai mengkaji tajali, bagaimana titik jadi alif seperti tadi, itu siapa yang menulis? Ya, dari mengambil pulpen, apa ini pulpen? Aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Nah ini siapa yang menulis dan menggerakkan siapa, dan yang menghentikan di ujung itu siapa, dan yang melihat huruf itu siapa? Siapa yang menulis? Inilah, jangan menulis yang tersurat tanpa mendirikan tersirat. Enggak boleh memunculkan yang tidak kamu lihat, tidak boleh menyatakan yang tidak nyata. Kalau kita tidak tahu di dalam alif itu ada, bagaimana kita bisa mendirikan alif itu lurus? Bagaimana bisa kita katakan itu alif sementara kita tidak mendirikan yang ada di dalamnya yang akan memberi dan mengakui namanya alif? Nah gitu tentu harus kita tahu bagaimana di dalamnya itu dinaikkan. Siapa yang menjadikan? Siapa yang berkalam ini? Mana kauni dari kalam? Siapa yang memegang ini? Semua ini dasarnya dapat tersurat itu dari tersirat. Jangan membuat suatu ayat yang berasal dari tersirat membuatnya dengan akal tersurat. Ini tidak afdol. Kalau sengketa ini dan aturan hakikat ini tidak ada, kenapa Rasulullah mencari tempat menulis Al-Quran saja beratus-ratus tahun belum dapat tempat di mana dituliskan? Bukan masalah tinta atau suatu tempat, tidak ada. Menempatkan isi ayat itu, isi huruf itu di tempatnya, ini yang sulit. Bukan tempat menulis yang sulit, tempat yang di dalam tulisan itu yang sulit. Mau ditaruh di mana sementara dia tidak mau di luar diri? Karena yang dihalalkan oleh Allah hanyalah diri. Maka disinilah dihimpun oleh Rasulullah, dihimpunlah dan diambillah Al-Quran, dijadikan hayat bagi diri, sehingga Rasulullah tidak bisa membaca Al-Quran. Dalam arti kata tidak bisa membaca bukan buta huruf. Ya, jangan salah paham. Kalau ada kata umat Islam Rasulullah Muhammad nggak bisa baca Al-Quran, bukan kayak kita. Kalau kayak kita nggak baca, nggak ngerti huruf. Tapi Rasulullah nggak bisa baca Al-Quran. Ingat zaman Nabi. Di zaman Nabi ada ustadz nggak yang ceramah-ceramah? Nggak ada. Kenapa? Ini wujud. Kalau wujudnya sendiri yang akan dia sampaikan kepada orang, itu namanya sombong. Makanya tidak ada penyampaian di rumah-rumah ibadah tentang kerahasiaan sebuah wujud.
Karena akan sombong yang akan menyampaikan, karena yang akan disampaikan itu wujud itu sendiri. Masa kita tepuk dada di mimbarnya Allah? Nah inilah makanya makom-makom itu kita harus tahu. Di saat kita belajar akidah di mana, belajar akhlak di mana, belajar batin di mana, belajar rohani di mana, belajar jasmani amaliyah di mana, belajar marifat di mana, ada makom-makomnya. Kalau sudah la maujudun illallah, kita berdiri. Inilah la maujudun. Nah itu sombong. Tapi kalau kita menyampaikan, kita harus bisa menghijrahkan diri kepada menyaksikan wujud diri, bukan dirinya lagi, tapi dia melihat dirinya adalah wujud Allah yang terlihat, yaitu an'amnya Allah. Nah disitulah baru bisa kita mensiar. Tapi kalau kita mensiar, menepuk dada dan menyatakan akulah ini susah. Karena bagaimanapun kita mengaku tanpa niat diakui itu tidak sah. Namanya takhabur. Sama kayak ma'rifat. Kalau ma'rifat ini mentajalikan dasarnya dari tidak tersirat, maka dia tidak dikatakan ma'rifat. Cuma adalah takhbur. Nah, tapi kalau ada sandaran ma'rifat, lebur ayat pada kauli inilah yang dikatakan tersirat. Maka kauli menjadi lebur dalam munajat menjadi ayat rohani, dan munajat lebur dalam ma'rifat adalah menjadi pandang, ma'rifat lebur dalam kauni adalah mendengar apa yang dipandang. Itulah ayat. Akhirnya pandangan bisa menimbulkan bunyi. Kenapa? Karena bunyi dalam pandangan adalah sir. Sir juga namanya rahasia. Di dalam rahasia tadi ada hayat kalam bernama kauni, batin dari suara. Nah gitulah. Jadi dengan 3 alif yang berwujud tadi, dengan berdirinya 1 alif, maka aftar itu inilah yang kita lihat banyak. Sementara ba'dal wahid tunggal adalah 1 yang melihat. Suhudul kasrah fil wa'dah, suhudul wa'dati fil kasrati. Melihat yang banyak itu 1, dan yang melihat yang 1 itu dari yang banyak. Kalau melihat yang banyak terlihat yang 1, teringat yang 1. Mengingat yang 1 terlihatlah yang banyak. Bagaimana bisa dikatakan wujudnya itu 1? Wujud adalah sangat banyak, tetapi yang banyak itu 1. Bagaimana cara kita bisa berbuat seperti itu? Nyatakan 1-nya alif itu dulu. Ya, nyatakan dulu 1, baru boleh lihat banyak. Yang 1 saja belum nyata, bagaimana mau lihat yang banyak? Koordinasi ma'rifat, koordinasi kauni batin kalam batin tidak akan bisa, karena kita belum bisa mendirikan 1 wujud alif berdiri itu. Jangan nanti menempatkannya berpisah dia, alif dalam kaji alif 3 jadi 1 hayatlah dia. Itu yang dinamakan alam batin. Makanya alif itu tersirat. Kalau dia tersirat jatuhnya ba'dal batin bilah bagi Allah. Makanya batin tidak terlihat, alif sir hilang. Itulah bilah. Karena ada sin di situ, nas wujud, maka dia nasnya mil ilah, dan dia berwujud zat bernama Allah. Rahman nyata dilihat dan berupa rahim sebagai diri. Ini nyata sudah dihubungkan semuanya menjadi 1 bahan, 1 jalan. Ta'rifatul ilallah. Alhamdulillah para hadirin dan jemaah, mudah-mudahan paham dan mengerti. Insya Allah itulah kenapa garis lurus itu bernama alif, karena yang di dalamnya itulah yang menjadi alif. Menuliskannya sangat repot, karena yang menuliskan harus yang di dalam itu terlihat dengan nyata. Alhamdulillah kita lihat saudara-saudara kita yang bergabung. Alhamdulillah insya Allah
Telah bergabung Datuk Henry Harmon dari Padang, kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Imratus Salamah. Nah ya, Imratus Salamah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung, insyaallah silakan. Amin. InsyaAllah Imam Ridho Rahman telah bergabung dari Surabaya. InsyaAllah disusul lagi oleh Badrun Hakim. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mengkaji solat dalam diri dan mengkaji diri dalam solat. Semoga Buya sehat selalu. InsyaAllah mudah-mudahan mudah memahami. Baik, bergabung lagi Isang Alsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya hadir menyimak di perjalanan. InsyaAllah. Alhamdulillah, hati-hati dalam memperjalankan dan di jalan. Masdar Opo, insyaallah kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Nah ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Buya. Sari Sulbar Polman Tinambung, alhamdulillah. Selamat bergabung. Zulfiadi Regas, kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri insyaallah. Kembali menyimak hari ini, semoga barokah. Alhamdulillah ya, amin. Terima kasih doanya. Hamsinda juga sudah bergabung. Kaji sholat dalam diri ini, kaji di dalam sholat. Ini adalah salah satu ikhtibar yang harus menjadi fameo diri. Ya, nah itu kaji solat dalam diri dan kaji di dalam solat. Alhamdulillah selamat bergabung Imam Manbayu kaji diri dan solat kaji solat. Assalamualaikum Buya, insyaallah izin bergabung dari Ipoh Perak Malaysia. Amin, insyaallah selamat berkongsi, selamat bergabung. Mudah-mudahan seronoklah dalam mengaji. Saidah insyaallah Maunah, alhamdulillah. Salam Ar-Rahman Ar-Rahim, amin insyaallah. Baik, disusul Zubaidah Hamzah, kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung dari Singapura, grup 8 Singapura. Semoga berkah selalu ya, amin insyaallah, amin. Kemudahan berkah. Tidak ketinggalan Imam Parewa, kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Alhamdulillah wawasan dan mursyid kami, amin. Barokah Imam Parewa, insyaallah. Baik, Opo Lahat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanto dari Lahat Palembang ikut bergabung. Berkah hendaknya Buya, amin. Wang kita galau, kita simak lah kaji kita ko. InsyaAllah. Kita cuba pada hidup kita sehari-hari ini. InsyaAllah, Palembang. Amin. Alhamdulillah. Baik, Mulyadi Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bergabung dan menyimak Buya, insyaallah dalam kajian yang luar biasa. Semoga Buya selalu sehat, selalu barokah. Alhamdulillah Buya Mulyadi dari Batam. Salam saudara kita Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Semoga semuanya dalam akidah dan akhlak dan terjamin dalam yakin kepada Allah. Nurdayan Umar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji di dalam solat, kaji di dalam solat dalam diri. Mohon izin Ananda dari Makassar ikut menyimak, amin. Silakan, insyaallah mudah-mudahan berkah. Disusul Nur Aini Rahman. Siapa yang bernama Alim itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Buya insyaallah selalu bersama keluarga, amin, amin, amin. Vlog Sinwingin, insyaallah kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri. Insyaallah izin menyimak Buya, semoga Buya sehat walafiat selalu, amin. Baik, Imam Fadli dari Talu,
Kecamatan Talamau, Pasaman, Sumatera Barat. Imam grup 9. Ya, ini sudah terlihat dengan jelas. Kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak, amin, insyaallah. Muhairi juga turun hadir menyimak, disusul oleh Mira Amir Gau. Bismillah, sehat walafiat Syekh Buya, amin. Insyaallah dari Makassar hadir menyimak, amin, insyaallah. Baik, Muhairi kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri, insyaallah. Itu dinamakan sholaha. Sholahu doim, berhubungan diri dan berhubungan batin. Itulah sholat. Sholat itu tidak terputus adabnya, perjalanan batinnya yang ada 5 makom. Bukan 5 buah sholat, insyaallah. Ahmad Kardani, selamat bergabung. Kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum Buya dari Ahmad Kardani, Palangkaraya, Kalimantan Tengah hadir. Ya, silakan, kita selalu di dalam wasilah kaji solat dalam diri, kaji diri dalam solat, selalu bersama agar tidak pernah terpisah. Mengkaji solat harus tahu diri, mengkaji diri harus bisa solat. Nah, solat itu hubungan hakikat dengan Allah. Ada yang sahada langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung ada dalam waktu dan ba'da, yang langsung ada dalam kodrat. Nah, inilah yang dikatakan salahul aib. Marjono Riau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Padi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bergabung menyimak. Semoga Buya sehat selalu walafiat, amin, insyaallah. Ya, di plastik juga hadir Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. La masyunallah, la maqasuda illallah. Kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ridhonya menyimak kajian Buya, insyaallah ya di plastik. Berikut kepada kita lihat Ustazah Rati Badrianti, kaji salat dalam diri, kaji diri dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak. Buya terima kasih tausiahnya, senantiasa sampai sabar membimbing kami, insyaallah. Baik, Asmalah Yusuf, selamat bergabung kaji di dalam salat, kaji salat dalam diri, insyaallah menyimak. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah apa yang disimak dan bisa dijalankan dan dikerjakan. Setiap kajian yang diimani harus berdasarkan kodrat. Nah, ingat, saya kasih paham, kajian tanpa kodrat itu pengalaman semata. Ini yang harus kita hati-hati. Kadang-kadang kita ini lebih senang dihibur dengan cerita daripada mengalami dengan nyata. Inilah uniknya kita ini kadang-kadang. Wah, dikaji nanti bagaimana wujud ini hilang dalam makom ini sir, dan bisa kita jadikan orang ini beranak begini. Kok jadinya menyerang orang? Rupanya amalan jadi ilmu kebatinan. Ini yang merusak. La ikraham firra. Nah, itu tidak boleh. Menyakiti, menganiaya, mengecewakan, itu nggak boleh. La kaikuraha min za'arafira, tidak boleh. Apalagi menyangkut kepada larabaniya fil Islam. Hobi lagi benda-bendaan. Nah, ini dia. Wasilah inilah, wasilah itulah. Tidak ada. Manusia itu rahmatnya tidak terlihat dalam tempat, sementara dia adalah nikmat yang tidak terlihat pada diri. Itulah nikmat, rahmat dan nikmat. Rahmat, assalamualaikum warahmatullah. Nah, mana manusia yang menjadi alamnya Allah wa rahmatullah. Jadi tidak ada wasilah kemana-mana, benda ini benda itu, tidak ada itu, insyaallah. Jangan lagi diperbudak oleh benda, karena senyatanya kita diperbudak oleh syaitan dalam wujud sesuatu yang aneh di benda itu.
Padahal setan itu yang lompat-lompat di benda itu. Kita bilang itu keramat lagi lah, keramat ini, keramat itu, insya Allah. Baik, Ariel di Malonsong sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Buya, insya Allah sehat selalu, amin. Insya Allah. Tidak tertinggal nokta akhir dari kaji di dalam salat, kaji salat dalam diri, insya Allah. Mohon bergabung dari Imam nokta 4 mancanegara. Silakan bergabung. Basrul Effendi juga bergabung. Kaji di dalam salat dalam, insya Allah. Izin bergabung, sehat selalu Buya. Baik, silakan terus bergabung. Imran Haib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mengaji dan salat dalam diri, insyaallah mengikuti kajian untuk penyampaian syarat kaji salat dalam diri dengan kaji di dalam salat. Siapa yang umat muslim tidak ada batasan untuk menyampaikan kalam itu, karena itu tujuan hakikat kebenaran tajalli diri dengan Tuhan. Apapun kaji diri, apapun kaji Tuhan, yang ada hanya diri Tuhan. Ini tidak boleh dipisahkan. Diri Tuhan itu sodohu doim, gerakan batin sir rahasia, dan itu adalah solat. Jadi silakan, semuanya moto itu memiliki. Siapa saja yang masuk bergabung di dalam live streaming YouTube Buya Pasaman Timur boleh memakai moto tersebut. Saya halalkan ke siapapun umat Islam yang masuk bergabung live streaming. Motonya sampaikan saja, tulis mengkaji diri dalam salat, mengkaji salat dalam diri. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam. Begitu. Kenapa? Jangan kita lari dari dua kodrat tadi, karena ini kodrat tajalli. Jangan orang kaji diri, mengatakan Tuhan pada wujud diri, tapi tidak pernah mempertemukan diri dalam Tuhan dengan Tuhan dalam solat, sehingga menjadi dirinya ruhani namanya. Ruha itu adalah dia, ni itu keakuanku. Nah, bagaimana dia bisa menyatu dalam satu hayat zahir terlihat? Itu solat dengan diri tidak boleh diputuskan. Boleh moto itu dipakai semua umat Islam dalam bergabung live streaming YouTube Buya Pasaman Timur. Kupas tuntas YouTube milik bersama. Itulah YouTube kita. Insya Allah bergabung Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah silakan mengkaji di dalam solat, mengkaji solat dalam diri. Ayahanda Mursyid Buya menyimak, amin. Silakan insya Allah. Nah, silakan menyimak, mudah-mudahan berkah. Dengan demikian para jamaah sekalian, selamat bergabung dan selalu bergabung. Silakan bergabung terus, insya Allah. Silakan bergabung, amin. Insya Allah, alhamdulillah. Selamat bergabung. Tiap jam 14, setiap jam 14 live streaming Buya Pasaman Timur di YouTube Buya Pasaman Timur. Buka semuanya, kupas tuntas. Jangan kita menjadi pahlawan di belakang gunung, dan jangan juga menjadi onta yang ingin minta kalung intan. Nah, itu nggak boleh juga. Alhamdulillah Ahmad Pangean, insya Allah Pekanbaru. Selamat bergabung, alhamdulillah. Mengkaji di dalam sholat, sholat dalam diri, amin. Ahmad Pangean. Ahmad Pangean ini daerahnya apa ya? Sebelum Pekanbaru ini, kalau dari daerah Hapoit. Alhamdulillah itu lumayan. Insya Allah saya sudah pernah ketemu beliau di Pekanbaru, ada kunjungan pengajian. Insya Allah mudah-mudahan beliau selalu sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin. Silakan terus bergabung jemaah. Selalu bergabung. Silakan ketik handphonenya, silakan berkomunikasi dengan saya. Asal tidak keluar
pemahaman dari hakikat Al-Quran, silakan bergabung. Yang mengalami misteri ma'rifat kebatinan yang tidak lebur dari Al-Quran, saya tidak pernah berkomunikasi dengan hal-hal seperti itu. Jadi boleh kita punya keyakinan, tapi yang terarah. Dengan mengenal Allah, hidup akan terasa indah. Dengan beribadah, hidup akan terarah. Dengan berilmu kepada Allah, hidup akan mudah. Ingat kajian itu. Ingat moto saya itu. Ya, dengan mengenal Allah hidup akan indah, dengan beribadah hidup akan terarah, dan dengan berilmu kepada Allah hidup akan mudah. Gak ada yang susah, insya Allah. Tapi kalau berilmu kepada akidah, akhlak dan ilmu masih mutar dalam diri, nah ini belum terijabah. Alhamdulillah Aisyah, ya, Aisyah alhamdulillah mengkaji dalam salat, kaji salat dalam diri ibu ya. Amin. Insyaallah Herman Jakarta hadir. Herman Jakarta, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kaji dalam salat, kaji salat dalam diri. Alhamdulillah, semoga nyata siapa yang berdiri dalam diri. Insyaallah. Insyaallah, semoga Buya sehat selalu dan barokah ilmu dan tausiahnya. Amin. Wah, ini Pak Eman Herman luar biasa ini. Bambang Setiono, kaji sholat dalam diri, kaji dalam sholat insyaallah menyimak Buya, semoga berkah, amin. Baik, lanjut bergabung jemaah, masih ada waktu kita bersama Buya Pasaman Timur, insyaallah. Lepaskan curhat dan unek-unekmu, jangan mengamalkan yang seperti kita mengamalkan sesuatu yang matang kita, bukan ilmu yang matang jadinya. Nah, jadi uluhiyah, ilahiyah, wahidiyah kaji itu harus jelas, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah dengan YouTube, adanya YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas meluruskan tauhid, pemahaman perjalanan ruhani kepada Allah yang tidak keluar dari akhlak, akidah, iman, sunnahnya dan Al-Quran. Siap kita saling membantu, saling mengingatkan, saling memberi dan saling menerima. Insya Allah, Allah beserta orang yang tidak bersengketa rohaninya. Alhamdulillah, silakan kalau ada yang dipertanyakan sesuai dengan tema dan tausiah. Kalau Malaysia bilang sesuai tajuk boleh, kita tanya ni boleh. Kalau tajuk tak keluar tajuk lah, tak keluar tajuk tak apa pula. Kalau tak keluar tajuk silakan kita tanya, boleh, halal lah pada itu tu. Insya Allah silakan kalau ada hal yang mau dipertanyakan. Tapi kalau tidak ada, amanah dan pesan saya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada dan yang bergabung, jangan lupa mengerjakan dan membuktikan kehidupan Allah pada dirimu dan kehidupan dirimu yang ada di mata Allah. Selalulah saling membuktikan apa kebenaran dari kajian tersebut. Insya Allah. Terus bergabung para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, silakan bergabung bagi yang ingin bergabung. Ingat kita hanya berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Taufik Hidayat izin bergabung Buya. Alhamdulillah dari Pasaman Barat. Nah, alhamdulillah selamat bergabung Taufik Hidayat dari Pasaman Barat. Insya Allah salam kepada seluruh keluarga kita di Pasaman Barat semuanya. Alhamdulillah kepada Buya Khalidi, Buya Lubulandur,
Ya Imam Khatib, Imam Khatib Yunus, Simpang Ampe, salam dari Buya Pasaman Timur dan kepada ulama-ulama sepuh kita yang ada di Pasaman Barat serta tokoh adat dan tokoh masyarakat di Pertuan Agung. Insya Allah nenek mama sedia pandai gedang basa batuah dalam nagari. Salam dari cucu kemanakan Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah Rizki Kurniawan Sel Sunda. Alhamdulillah selamat bergabung. Mudah-mudahan berkah insyaAllah. Nur Hasanah Nurdono. Assalamualaikum. Kaji salat dalam diri, kaji salat diri dalam salat. Menyimak belajar ilmunya Buya insyaAllah. Barakallahu lazim. InsyaAllah Imruatus Salamah. InsyaAllah bismillah kaji di dalam salat, kaji salat dalam diri. InsyaAllah dahsyat, kajian dahsyat, kupas tuntas kaji di luar biasa. Ya alhamdulillah, sebetulnya bukan kaji luar, dirinya kita ini sudah luar biasa semuanya. Tapi kita balik ini, ya Imruatus Salamah. Nah sebetulnya kaji ini luar biasa. Cuma terbalik. Kita ini biasa di luar, nah akhirnya nggak tahu kaji karena biasa di luar lupa yang di dalam. Nah begitu. Mudah-mudahan sudah bisa diimani sejak mengenal live streaming Buya Pasaman Timur. Allah berkahilah segalanya kami ini ya Allah. Amin. Alhamdulillah ya Allah ya Rasulullah. Kalau saya berhikmah kepada Allah ini jamaah begini. Dalam satu kesadaran pernah saya berdoa. Berdoa itu hanya dengan khauni batin saya berkalam kepada Allah. Ya Allah, ya Zat, ya Allah, ya Sir, ya Allah, ya Sifat. Sebesar apapun dalam rukun iman, Engkau hadapkan imanku kepada ketakutan kepada neraka dan kemewahan yang ada di surga. Apapunlah janjian dan ujianmu dalam menetapkan keimanan, bukanlah azabmu yang kutakuti ya Allah. Bukanlah sakitnya azab itu yang kutakuti. Tapi yang azab yang kutakuti yang paling sakit adalah belum aku merasakan kehadiranmu ya Allah. Itu azab yang sangat sakit kalau saya yang butuh Tuhan. Terasa azab, sehingga azab lain itu saya tidak takut jemaah. Tapi diazab dengan rasa rindu tapi tidak pernah mendapatkan pertemuan dalam wujud ketuhanan dan aku menatap dengan wujud keumatan dan ketuhanan tadi. Mukasyafatullah, pertemuan ruhani dalam batin, pertemuan batin dalam rahasia. Merasakan tersiksa dalam kerinduan, mudah-mudahan itulah jawaban yang sangat kita tunggu di dalam beribadah. Harapan saya kepada jemaah, jangan menyenangi ilmu yang banyak mendapatkan pengalaman tapi tidak bisa menjadi kodrat. Kenapa? Karena kodrat iradat ilmu. Adanya kekuatan dengan kehendaknya, maka nyatalah dia pada wujudnya. Itulah kodrat iradat ilmu, dan ilmu wujud pada Adam, iradat wujud pada hakikat Muhammad zatnya Allah, dan kodrat adalah sirnya adanya aku dalam wujud Muhammad. Inilah yang menjadi suatu kejaran kita. Kadang kita berpikir dengan kita banyak mendapatkan kajian, disalahkan guru ngaji. Sementara kita sendiri tidak paham mana yang menjadi kajian pada diri kita. Yang menerima kaji di diri kita. Yang menjadi yang akan menelan, yang akan kenal dengan Allah. Bukankah bekal itu
bekal untuk ruhani kita bisa mencapai tauhid kepada Allah. Jangan kita senang dengan pengalaman banyak, ruhani kita terjepit dalam kebodohan. Ini yang saya pernah sampaikan. Allah katakan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Ya, betul. Tapi pernahkah kita mengetahui sebaliknya? Man arafa rabbaha faqad khailan nafsah. Pernahkah kita terbayang orang yang sebaliknya tidak mengenal aku, maka jadilah dia diri yang bodoh. Orang yang tidak mengenal aku, maka jadilah dia diri yang bodoh. Khailan nafsah. Nafsiyah itu bodoh, khailan. Kita pengalaman banyak, satu takbir aja nggak bisa. Pura-pura mati tapi tidak qabla mutu anta mutu. Bayangkan jamaah, apa rasanya itu menikmati sebuah sesuatu yang kita tidak paham? Kok bisa? Itu kan jadi heran kita. Kok bisa orang bisa sholat nggak kenal Tuhan? Kok bisa beragama tapi tak Tuhan? Ini kekhawatiran yang paling tinggi. Buktinya apa? Kalau kita hanya mengaku lah kita ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan, pasti ada Tuhan. Seluruh makhluk itu begitu. Seluruh makhluk di muka bumi ini ciptaan Tuhan. Tapi dia kembali menjadi tanah. Tetapi umat suratannya inna lillahi, dia harus inna ilaihi, dia harus inna lillahi. Artinya keinaan kembali kepada inna ilaihi, inna lillah, inna lillahi. Dari innallaha, innallahi, innallahu. Harus benar-benar nyata di dalam perbuatan kepadanya. Kita tingkatkan selalu. Jadi sekarang kita sudah mulai berpaham, sudah mulai bisa mengerti. Harapan saya kepada semua saudaraku, sahabat, kerabat, aulia wa ulama al-habib, al-ustadz dan al-ustadzah. Mari kita utamakan diri bertuhan agar jabariyahnya sampai dari yang punya kaji kepada yang mendengarkan kaji. Menjadi kita perantara kaji. Alhamdulillah, biarkan kita menjadi tajalli Allah kepada umat. Untuk apa kita besarkan diri di jalan Allah sementara Allah kecil di jalan diri? Itu terbalik. Jangan membesarkan diri di jalan Allah, tapi besarkanlah Allah di jalan diri. Itu baru benar. Kasihan umat. Mari kita bersama-sama mengkaji, memperdalam dan menyebarluaskan kaji ini agar sampai kepada Tuhan, agar sampai kepada Allah. Jangan ada lagi pengakuan tanpa diakui. Ini yang banyak beredar. Banyak pengakuan yang tanpa diakui oleh Allah. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, selamat bergabung Tugianto Tole Berkah 888. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri, mohon ridho dan barokah ilmunya Bu. Amin insyaallah wa barakallahu ya amal ya rahmanir rahim. Insyaallah. Insyaallah hadir Azmi Safwanda. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kaji diri dalam salat dan kaji salat dalam diri. Insyaallah Allah bukakanlah pintu hidayahmu padaku. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada Ambuya. Amin ya Rabbil Amin dari Isra aja. Amin. Ya rahmatan al-hajat wal barakatan wal ni'miyat al-ummatin lillahi rabbil. Alhamdulillah ya Allah Rabbil Jami salam
Berikut Air Hayati Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kadir Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu selalu Buya. Amin. Insyaallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik, insyaallah. Terus lanjut kepada saudara-saudaraku, insyaallah. Lanjut, sangat banyak. Ada yang bisa terbacakan, ada yang tidak. Ini insyaallah, subhanallah. Mudah-mudahan betul-betul sampailah hendaknya segala doa dan hajat hamba ini ya Allah. Gumala Sari, Rahmanur Rahim, Allahu Akbar. Kaji di dalam salat, kaji salat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dari saya dari Medan. Mohon izin menyimak tausiahnya Buya. Semoga Buya sehat selalu di manapun berada. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Lanjut para jamaah sekalian bergabung, para hadirin dan hadirat semuanya. Mudah-mudahan Eka Weda Suryati kaji salat dalam diri, kaji diri dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya izin bergabung menyimak tausiah Buya. Mohon berkahnya. Amin. Insyaallah. Fazumida insyaallah, mohon berkahnya ilmu dan tausiahnya insyaallah, mudah-mudahan berkah. Amin insyaallah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan bisa terijabah oleh Allah, bisa diterima oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan jamaah sekalian bisa dijalankan dan dipraktekkan dengan baik. Dunil mandiri, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Damai rasanya hati mendengarnya. Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah kaji diri dalam salat Buya, kaji salat dalam diri. Amin. Insyaallah. Selamat bergabung. Baik, Herman Jakarta selamat bergabung. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan disampaikan segala hajat kita kepadanya. Mudah-mudahan menjadi berkah. Insyaallah. Silakan terus bergabung jemaah, silakan. Insyaallah mudah-mudahan kita terus, beberapa waktu masih ada sedikit lagi, kita akan bergabung lagi pada besok hari jam 14 yang hari di live streaming Buya Pasaman Timur. Barakallahu ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Baik, jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, Fazumidas, insyaallah, mohon berkah ilmu dan tausiahnya, amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah kepada kita bersama, insyaallah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, waktu jualah yang menentukan semuanya. Alhamdulillah kajian kita sore ini tentang tauhid diri kepada Allah, tentang siapa yang bernama Alif, ternyata dan ternyata. Silakan maknakan sendiri. Mudah-mudahan kita lanjut bertemu kupas tuntas besok hari jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh jemaah baik dalam negeri Indonesia, mancanegara di luar negeri, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, Saudi Arabia dan negara-negara pendukung lainnya. Mudah-mudahan berkah kita dapatkan bersama menuju ridha Allah, wa illahi anta maksudi walidoka madlubi. Kebenaran milik Allah, kesalahan pasti milik manusia. Yakin, hakul yakin, berbagi bukan karena banyak, tapi berbagi karena ikhlas, karena kita mengingat keselamatan, kemaslahatan umat kepada Allah. Awal diri adalah Tuhan ilah wa'adal tunggal. Awalul wajibin alal insani huwa maififatun illa ibisikan. Qudsi Allah.
Mudah-mudahan berpedoman kita kembali kepada kodrat yang sebenarnya pada sahabat dan kerabat juga di Malaysia, Singapura. Alhamdulillah kita seronok pada tajuk besok hari kita, hari bulan kita bisa tengok lagi, kita bisa kumpul lagi, bisa kongsi lagi insyaAllah. Dan kepada seluruh negara Arab dan segala negara, Thailand dan Filipina semua, Brunei, mudah-mudahan besok kita bertemu lagi dalam kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Kaji diri dalam diri, kaji solat dalam diri, kaji dalam diri itu adalah solat. InsyaAllah dengan moto tersebut menjadi melekatlah. Barang siapa yang mengajak kita mengkaji diri tapi tidak di dalam makom solat, dan mengkaji solat tidak berakhir pada diri, terus yang solat siapa, yang berdiri siapa, maka harus sejalan. Mengkaji solat dalam diri, mengkaji diri dalam solat. Sampai bertemu lagi besok sore jam 15 insyaAllah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.